di kaki Gunung Karang yang hijau dan asri, tepatnya di Kampung Cibulakan, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tersembunyi sebuah situs suci yang memikat hati ribuan peziarah setiap tahunnya. Batu Quran, kolam alami dengan air jernih sebening kristal ini bukan sekadar pemandian biasa, melainkan saksi bisu karomah seorang ulama besar Banten, Syekh Maulana Mansyuruddin putra Sultan Ageng Tirtayasa yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam di Banten Selatan, seorang wali sakti yang meninggalkan warisan spiritual abadi. Sonon, kisah Batu Quran bermula dari perjalanan suci Syekh Maulana Mansyuruddin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dengan karomah luar biasa, beliau muncul kembali di Tanah Banten, tepat di lokasi ini, disertai pancuran air suci yang tak henti-hentinya memancar dari perut bumi, membasahi tanah kering, dan membawa berkah kehidupan. Melihat pancuran yang tak terkendali itu, Syekh Maulana Mansyuruddin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syalat 2 rakaat. Atas petunjuk ilahi, beliau menutup sumber air tersebut dengan sebuah mushaf Al-Quran. Seketika, atas kuasa Allah, air berhenti mengucur, dan mushaf suci itu berubah menjadi batu besar berdiameter sekitar 2 meter yang kini berada di tengah kolam. Dengan jari telunjuknya yang penuh karomah, beliau mengukir ayat-ayat Al-Quran pada permukaan batu itu. Sejak saat itu, situs ini dinamakan Batu Quran, sebuah mukjizat yang mengingatkan kita pada kebesaran Allah. Secara kasat mata, batu itu tampak seperti batu karang biasa. Tak ada alat modern atau mata telanjang yang bisa menampakkan tulisan sucinya. Namun, bagi mereka yang hatinya suci dan jiwa mereka bersih setelah menjalani ritual puasa, salat, zikir, dan doa ikhlas, tulisan ayat Al-Quran itu konon terlihat jelas melalui mata batin. Kolam di sekitarnya, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, tak pernah kering meski musim kemarau panjang melanda. Airnya tetap mengalir segar, diyakini membawa berkah penyembuhan berbagai penyakit, menjaga awet muda, dan memancarkan aura mempesona bagi yang mandi dengan niat suci. Bagi yang berani menyelam dan mengitari batu itu sebanyak 7 kali sambil berenang, hajat seperti jodoh atau rezeki konon akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran, situs ini menjadi tujuan ziarah utama. Ramai dikunjungi terutama pada hari-hari besar Islam. Syekh Maulana Mansyuruddin sendiri adalah sosok mulia, ulama pemberani, ahli pertanian, komunikator ulung, dan pendakwah yang bersahabat dengan bangsa jin serta makhluk alam. Beliau menikah dengan Nyimas Ratu Sarinten dari desa Cikoromoy, dikaruniai putra bernama Muhammad Sholih. Setelah sang istri wafat, beliau pindah ke Cikadueun dan menikah lagi dengan Nyai Ratu Jamilah. Ada pula kisah karomahnya yang mengharukan. Saat berjalan di hutan, beliau mendengar rintihan harimau yang terjepit pohon besar. Dengan kasih sayang, beliau menolongnya hingga selamat. Harimau itu pun menunduk hormat dan berjanji atas izin Allah tak akan mengganggu keturunan Syekh. Hingga kini, cerita itu hidup. Anak cucu beliau diyakini kebal terhadap serangan harimau. Syekh Maulana Mansyuruddin wafat sekitar tahun 1672 sampai 1675 Masehi dan dimakamkan di Desa Cikadueun, Kecamatan Cipiucang, Pandeglang. Makamnya tetap ramai diziarahi dari berbagai penjuru, menjadi pusat spiritual yang penuh berkah. Di samping versi utama ini, ada pula cerita turun-temurun yang menghubungkan Batu Quran Pandeglang sebagai replika dari batu suci di Sanghyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon. Konon, batu asli itu bermula dari perjalanan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membawa Al-Quran untuk Prabu Kian Santang atau Sunan Rahmat Suci. Saat tiba di Nusantara, beliau salat di atas batu karang, meninggalkan mukjizat tulisan Al-Quran yang terlihat di air bening. Syekh Maulana Mansyuruddin, melalui ilham tirakat, mengetahui hal itu dan menciptakan replika di Pandeglang agar umat lebih mudah berziarah. Wallahu alam bisyawab. Kisah Batu Quran ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah, karomah para walinya, dan pentingnya hati yang suci. Bagi yang berkunjung, datanglah dengan niat ikhlas, siapa tahu berkahnya menyentuh jiwa Anda.